Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Suara Nusantara bersama saya, Korea Laili. Nah, di sini kita akan membedah tentang semangat kebangsaan, menggali makna bela negara, memahami isu-isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, di sini nggak cuma saya aja nih yang berada di podcast ini, tapi ada teman saya yang bernama Ida Syifa. Hai teman-teman. Halo Syifa. Syifa, apa kabar? Baik nih, Alhamdulillah. Kamu gimana, Kori? Kabarnya? Alhamdulillah, aku baik. Oh iya Syifa, Oke. jadi nanti kita di sini akan berbicara tentang berbagai topik nih, ada dari wawasan kebangsaan, bela negara, dan kita juga akan bahas tentang isu-isu kontemporer di Indonesia saat ini. Wah, materinya sangat seru ya, Kori. Itu Ya saling dong, Syif. berkaitan. Ya betul. Nah, Syifa, menurut Syifa nih kita mulai aja ya. Yang pertama, wawasan kebangsaan. Apa sih arti wawasan kebangsaan menurut Syifa tuh? Wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang atau sikap kita terhadap bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Itu menurut aku sih, Kori. Kalau menurut kamu gimana nih wawasan kebangsaan menurut kamu? Menurutku, wawasan kebangsaan tuh bagaimana cara kita belajar melihat suatu perbedaan menjadi suatu kekuatan, bukan suatu ancaman. Nah, wawasan kebangsaan ini berakar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia kan terdiri dari berbagai suku, budaya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini pentingnya kita tentang wawasan kebangsaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Syifa, aku mau tanya, menurut Syifa, generasi muda zaman sekarang tuh masih paham nggak sih artinya wawasan kebangsaan? Kalau menurut aku ya, untuk zaman sekarang generasi muda khususnya, sedikit sekali yang paham terkait wawasan kebangsaan. Karena lebih banyak generasi muda yang nggak paham apa itu wawasan kebangsaan. Mereka tuh lebih karena adanya media sosial, mereka malah lebih mengetahui budaya-budaya luar negeri dibanding budaya sendiri. Mereka lebih bangga menggunakan produk-produk luar negeri dibanding produk dalam negeri. Jadi mereka lebih paham apa sih kebangsaan di luar negeri atau kebangsaan orang asing dibandingkan kebangsaan sendiri. Itu. Kalau menurut kamu seperti itu nggak apa yang aku nyatakan, Kori? Menurut aku juga anak-anak zaman sekarang kurang sih mengetahui tentang wawasan kebangsaan, padahal media sosial kan tempat kita banyak dapat ilmu itu juga bisa kan. Kita bisa cari tentang video-video Indonesia, tentang sejarah Indonesia dan lain-lain. Dan kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh juga mereka lebih bangga ya, mereka bisa paham tentang budaya lain. Contohnya K-pop nih, kan K-pop lagi marak. Nah, anak-anak K-pop nih pada suka tentang belajar bahasa Korea, padahal idol Koreanya sendiri mereka bangga belajar tentang bahasa Indonesia. Betul, Kori. Orang-orang luar negeri itu malah lebih bangga terhadap bangsa Indonesia dibanding anak negerinya sendiri. Padahal banyak budaya yang yang sangat perlu dibanggakan kepada luar negeri. Kayak eh, budaya Indonesia kan terkenalnya ramah, sopan santun, suka senyum, terus dari adat istiadatnya sendiri juga sangat banyak kan. Kayak adanya batik, kebaya, itu kan hanya ada di Indonesia. Dan orang luar negeri itu bangga menggunakan batik, kebaya. Tapi anak negerinya sendiri masih kurang bangga dan sedikit yang bangga gitu terhadap Indonesia. Iya, apalagi anak sekarang tuh kalau mereka ditanyain tentang siapa sih pahlawan Indonesia, pasti dikit banget kan yang tahu kan. Betul. Em, Kemarin sempat viral, Ori, di media sosial, ada anak SMA, ada anak SMP, ditanyain kepanjangan BPUPKI, kepanjangan DPR, MPR, aja masih belum paham, belum tahu. Sedangkan itu kan hal-hal dasar yang harus kita ketahui kan terhadap wawasan kebangsaan ini. Iya, harusnya dikuatin lagi tuh pelajaran PPKN di sekolah. Iya nggak sih? Nah, Ya, betul, betul, Ori, betul. selanjutnya nih ada bela negara. Menurut Syifa bela negara itu eh, apa sih? Apakah itu kita membela negara melalui militer atau ikut perang-perang itu atau gimana?
Kalau bela negara menurut aku ya, lebih tepatnya di Indonesia, kan di Indonesia sendiri kan nggak ada wajib militer ya. Jadi menurut aku bela negara itu tidak hanya tentang angkat senjata atau berperang. Jadi bela negara itu bisa dilakukan dengan hal kecil, seperti bangga menggunakan produk Indonesia, cinta tanah air. Hal-hal sepele seperti itu harus benar-benar dilakukan. Kayak harus kayak kita sering menggunakan produk-produk dalam negeri contohnya. Ya, seperti tadi yang aku bilang, ya menggunakan batik, kebaya, kita harus mengenalkan produk-produk Indonesia ke internasional seperti itu. Dan yang terpenting yaitu tetap memperkuat materi kayak PKM gitu, cinta tanah airnya, melaksanakan upacara seperti itu. Kalau menurut kamu, Kori, bela negara itu selain yang aku sebutkan, ada lagi nggak yang perlu dilakukan pada zaman sekarang? Banyak Syifa, zaman sekarang tuh kita apalagi nih korupsi banyak kan. Kita tuh harus menolak segala bentuk korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Terus kita juga bisa rela berkorban, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang paling penting nih ada juga kita harus berpartisipasi dalam pemilu. Banyak orang nih yang kayak mereka bingung mau memilih siapa, akhirnya golput kan. Nah itu nggak boleh itu Syifa. Kan Indonesia sendiri kan negara demokrasi kan. Nah, kita sebagai warganya harus aktif juga berpartisipasi dalam Betul. proses demokrasi tersebut. Nah, selanjutnya tentang isu-isu kontemporer di Indonesia. Banyak banget nih isu-isu yang marak di Indonesia kan. Ada tentang politik, tentang ujaran kebencian, hoaks, tentang intoleransi beragama, ancaman radikalisme, dan lain-lain. Menurut Syifa, yang paling kritis, hal-hal paling kritis yang terjadi di Indonesia saat ini tuh apa sih, Syif? Kalau menurut aku yang lagi paling kritis di Indonesia yaitu di bidang politik ya, yaitu korupsi. Korupsi itu sekarang lagi marak. Dari kemarin beritanya di mana-mana. Kayak ada korupsi timah, korupsi Pertamina, dan korupsi-korupsi yang lainnya. Kayak, oh yang kemarin baru viral, yaitu korupsi yang pembangunan kayak patung-patung gitu. Jadi itu kan terkenalnya, jadinya Indonesia tuh dicap jelek korupsi. Itu sih yang menurut aku yang sedang kritis. Kalau menurut Tori, selain bidang politik, apa sih isu yang lagi marak juga di Indonesia? Menurut aku nih yang lagi marak nih di bidang media sosial ya, terutama ujaran kebencian atau penyebaran hoax. Sih kan banyak nih orang-orang yang mereka tuh sekarang tuh kalau benci sama sesuatu atau sebel sama sesuatu, mereka tuh nggak menyelesaikan masalahnya secara pribadi gitu, tapi mereka tuh malah memviralkannya di media sosial sehingga orang-orang tuh tahu masalahnya dan orang-orang tuh jadi terpecah belah, ada yang ikut ke sini, ke kanan, ada yang ikut ke kiri, dan hal itu tuh membuat perpecahan di Indonesia sendiri. Menurut Syifa gimana kalau tentang Betul. ujaran kebencian di Sekarang media sosial? karena media sosial itu, ya karena media sosial sekarang kan udah kehidup, udah bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Kita nggak bisa lepas dari media sosial. Jadi kalau menurut aku ya, eh, netizen-netizen Indonesia, harusnya netizen Indonesia itu harus lebih bijak terhadap penggunaan media sosial. Jadi kalau misal ada berita terbaru, kita harus menelusuri berita itu benar atau enggak. Kita harus cari sumbernya terlebih dahulu. Jangan menyebarkan dan menambahkan ya. Kita harus mengutamakan kebenaran, jangan jangan hoax. Itu sangat bahaya, Kori. Betul Syifa. Zaman sekarang nih gampang banget kita kemakan hoax kan. Sedikit-dikit hoax, sedikit-dikit hoax. Jadi kita kayak nggak tahu yang benar mana, yang salah mana, mau ikut ini salah, mau ikut itu salah juga gitu kan. Jadi sarannya gimana, Kori? Untuk generasi muda, untuk menanggapi atau menyikapi terhadap isu-isu yang sedang marak di Indonesia. Dari isu politik, isu media sosial, maupun isu-isu yang lain. Menurut kamu gimana nih, Kori? Nah, menurut aku nih, kita tuh harus pintar-pintar mengolah informasi mana yang harus kita ambil, informasi mana yang harus kita tolak. Terus kita juga jangan eh, cepat kemakan hoax, jangan gampang teriming-iming sesuatu, harus kuat iman. Itu sih, Syifa. Betul, betul sekali, Kori. Kalau menurut aku, yang perlu ditambahkan yaitu kita tetap menjadi diri sendiri, terus tetap menjaga persatuan dan kesatuan,
tetap saling menghormati dan menghargai. Karena budaya Indonesia kan seperti itu ya, harus saling menghormati dan menghargai agar tidak terpecah belah, terus tidak puas dan saling eh, baik terhadap sesama. Oke, Syifa. Asik banget nih ngobrol-ngobrolnya sama Syifa. Kita tambah tahu informasi Udah hampir tentang 1 jam ya. kebangsaan. Iya, lama banget. Nah, teman-teman, yuk mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, karena menjaga Indonesia itu bukan tugas segelintir orang, tetapi tugas kita semua. Terima kasih, Syifa, udah datang di podcast ini. Ya, sama-sama Kori. Semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat bagi kita maupun orang yang mendengarkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat. Bye-bye. Dadah.